Orang bilang, saya sebar di 5 bank 12 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI. Rata-rata penyerapannya udah lumayan deh, kecuali BTN baru 19%. Uangnya akan saya pindah ke tempat lain nanti. Tapi bukan itu. Di sini ada yang komisaris BTN. Iya. Ya ada Pak. Siapa lu ya? Nggak ada, nggak ada. Tapi katanya dia pertamanya bilang kami akan serap, malah kurang. Ternyata baru segini dia serap. Yang melakukan ini saya adalah ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya. Jadi saya pikir, waduh, gawat kita nih. Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu, baru pelan-pelan dia tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksa orang beli ya pinjam rumah atau beli rumah ketika income-nya nggak jelas. Tapi dengan gerakannya seperti ini, harusnya income akan balik dengan secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi. Oke, next. Kalau saya lihat dampaknya apa sih? Ada nggak dampaknya terus turun? Pertama, ke suku bunga deposito itu turun cukup dalam. Kita lihat yang 3 bulan, yang 6 bulan juga turun ke levelnya yang cukup dari 5,6 ke 5,24%. Pertumbuhan kredit, investasi kelihatan udah mulai tumbuh lagi tuh di September, walaupun baru setengah bulan ya. Karena kita masukin di tanggal 12. Ini jadi baru setengah, tapi kredit udah mulai baik tuh, investasi udah mulai naik kreditnya. Suku bunga kredit juga kalau kita lihat sebelah kanan itu yang tertimbang itu turun sekitar dari 19 ke 9,04%. Tapi yang jelas penurunannya kelihatan sekali. Ini data baru dua minggu ya. Oktober saya pikir lebih dalam lagi turun. Yang jelas adalah kebijakan yang kita jalankan itu sudah mulai men-trigger perekonomian, men-trigger penurunan suku bunga di pasar. Kalau kita lihat berikutnya, kita kan pada September dikhawatirkan dengan reaksi masyarakat yang nggak suka lah ke semuanya, ke pemerintah, ke kita semua ya. Jadi karena mereka merasa nggak ada harapan lah ke depan ekonominya. Tapi kita gelontorkan sudah memberikan dampak positif ke masyarakat. Hal yang paling saya suka adalah lihat yang paling kanan itu indikator yang saya suka untuk melihat gimana sih pandangan masyarakat pemerintah. Yang sebelah kanan yang oranye itu disebut indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah. Ini sudah dikalibrasi, jadi level di bawah tertentu, di bawah 100 atau mendekati 100 dari atas, itu level yang bahaya. Anda lihat di bulan September, ini kan dari Juli, Agustus, September, turun dalam sekali. Karena masyarakat mulai merasakan tekanan di perekonomian dan nggak tahu ekonominya kemana. Tapi begitu kita injek uang ke sistem dan suku bunga mulai turun, saya sering ngibul kemana-mana bahwa masa depan kita cerah, bukan ngibul. Saya mencoba menciptakan optimisme. Jadi itu kata orang ceplas-ceplos sebetulnya bukan, itu adalah langkah terukur untuk memastikan masyarakat mengerti apa yang kita lakukan dan harapan ke depannya seperti apa. Dan kita injek juga uang ke sistem sehingga mereka mulai merasakan itu, dan di bulan Oktober itu sudah naik lagi ke 113,3. Itu level yang aman. Sehingga dengan seperti ini saya pikir demo-demo akan jauh berkurang dan mereka akan lebih fokus untuk mungkin mencari kerjaan atau melihat peluang-peluang yang timbul dari gerakan kita di bidang fiskal tadi. Jadi langkah yang saya lakukan itu seperti gaya, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Kita udah bisa membalikkan sentimen masyarakat ke kita, ke perekonomian kita, dan ke prospek ekonomi mereka ke depannya. Kalau kita lihat next ya, hal yang berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Ini terhadap ekonomi dan terhadap prospek ekonomi mereka. Yang tengah itu yang warnanya agak kuning, dari 90,5 di bulan September, sekarang naik ke 96,5 dan sudah di level yang lumayan stabil, lumayan tinggi. Artinya apa? Mereka melihat harapan ekonomi, kondisi ekonomi ke depan lebih baik dan akan lebih baik ke depan. Saya yakin sini Oktober ya, November, Desember akan lebih baik lagi. Data-data dari Mandiri Sekuritas, dari kita juga ambil yang lain ya. Saya nggak punya data early ya. Yang early itu punya Mandiri Sekuritas dan ini biasanya cukup baik.
Walaupun saya nggak suka mandiri ya, sekretariat. Dulu saingan sama Dana Reksa soalnya. Saya Dana Reksa, wah. Tapi mereka udah masih ada dan masih bagus datanya nih. Kita lihat aja yang MSI Mandiri Sekuritas Index, Mandiri Spending Index turun di September, sekarang naik ke 306. Anda lihat udah naik ke atas tuh. Yang utama itu ya naik ke atas ya. Yang lain belum ya. Oktober naik ke atas. Jadi ada pembaikan. Kalau lihat yang bawahnya tren penjualan retail ini Bank Indonesia ya September aja udah 5,8. Ini baru 2 minggu. Kalau Oktober saya yakin lebih kencang lagi. Terus proporsi keluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat di bulan September juga yang atas tuh, yang kanan itu mulai naik sekarang di levelnya 75. September sebelumnya sempat turun tuh, terus naik lagi. Terus aktivitas manufaktur yang paling kanan bawah ini PMI ini untuk bulan Oktober naik lagi dari 50 sebelumnya di 50 poin sekian di bulan September sekarang ke 51,2. Jadi langkah kita mulai dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi saya sudah berhasil lah sedikit, bukan kita semua sudah berhasil. Nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Kita bertiga nih sih. Dengan kerja keras sudah berhasil mengembalikan sedikit sentimen ke positif ke perekonomian. Dan bukan sentimennya aja, di dunia realnya juga sudah mulai membaik kalau kita dari indikator-indikator ini ya. Oke, next. Jadi kita akan lanjutkan langkah itu. Saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa. Kalau kurang lagi, saya akan taruh lagi, ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang, kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh, tumbuh berapa? Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Hah? Ikut tak? Katanya kalau dikasih jalan-jalan kita jalan-jalan Pak. Jadi kalian dikasih hadiah. Tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa tekan ke atas 5,5% atau lebih kayaknya dia malu-malu. Lebih tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sektor memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi